Halo teman-teman, selamat sore. Halo Cici, Cuita. Halo semuanya. Halo Kamedi. Selamat sore semuanya. Terima kasih ya udah join. Gimana nih kabarnya? Mudah-mudahan semua sehat ya. Udah lama nggak ketemu, kita ketemu lewat IG Live aja ya. Oke teman-teman, hari ini kita akan sama-sama lagi ngobrol bareng psikolog. Walau di sini di rumah saya suasananya lagi hujan besar, semoga ini tidak menghalangi ngobrol bareng psikolog hari ini. Oke ya. Halo Sanggar Yasmin Landscape. Sore. Oke. Membangun hubungan harmonis dengan orang lain. Halo Mbak Ritmi. Halo, Bu Ritmi. Bu Hani. Nah, di sini saya cuacanya sangat mendung dan hujan besar. Di sana masih mendung ya? Di sini masih mendung, Bu. Belum hujan. Iya. Kalau tiba-tiba suaranya ada geledek, jangan kaget ya. Siap, Bu, siap. Oke, teman-teman yang sudah hadir, terima kasih banyak ya udah join sore-sore. Mungkin ada yang di rumah, atau ada yang di mobil, atau ada yang di mana ya. Lagi jalan-jalan di mall, atau dimanapun berada. Selamat sore semuanya. Oke. Membangun hubungan harmonis dengan orang lain membutuhkan kerjasama yang baik antara kedua belah pihak. Lumrah apabila hubungan sesekali menemukan batu sandungan berupa konflik atau ketidaksepakatan pada suatu hal. Namun ada kalanya hubungan yang tercipta menjadi kurang sehat ketika salah satu pihak menimbulkan situasi yang tidak nyaman, tertekan, bahkan terancam pada pihak lain. Nah, hubungan yang tidak sehat atau dinamakan toksik, itulah yang akan kita bahas hari ini. Nah, kita akan membahas bersama narasumber kita yang keren, yang saat ini bersama dengan kita, Ibu Ritmi. Gimana kabarnya, Bu? Sehat, baik. Gimana, Bu Hani, kabarnya, Bu? Sehat. Sama-sama, meskipun lagi cuacanya seperti ini, kita harus tetap jaga kesehatan ya. Betul. Oke. Nah, kita akan ngebahas nih bareng psikolog kita mengenai hubungan yang toksik. Apa sih itu hubungan toksik? Bagaimana sih upaya preventif atau mengatasi toxic relationship? Bagaimana kalau ternyata kita sudah ada di dalamnya, kita sudah terjebak di dalamnya? Lalu bagaimana memulihkan keadaan hubungan tersebut? Nah, topik kali ini mungkin umum teman-teman, toxic relationship. Mungkin banyak ya udah sekarang dibahas di mana-mana toxic relationship. Nah, kita akan bahasnya secara lebih mendalam tentang apa saja sih yang menjadi masalah di dalam hubungan itu. Kenapa sih disebut toxic ya? Nah, teman-teman yang mau nanya boleh langsung tulis di kolom komentar, add a comment. Nanti di situ kita obrolin. Kalau misalnya nanti kita bisa jawab, kita akan jawab. Oke. Nah, Bu Ritmi, sorry, saya keselak. Minum dulu. Apa sih itu artinya toxic relationship? Ya. Kriteria hubungan yang dinamakan toxic itu seperti apa, Bu? Oke, jadi betul sekali ya, Bu ya. Namanya toxic relationship ini umum banget gitu ya. Jadi
memang toxic relationship ini kan hubungannya itu nggak cuma di kantor aja, nggak cuma di pertemanan aja, tapi juga bahkan di keluarga gitu. Nah, mungkin sebelum kita bahas apa sih toxic relationship, kita perlu mengenal dulu nih toxic people tuh yang seperti apa gitu ya. Jadi toxic ini mungkin kalau dari segi bahasa, toxic ini kan racun ya, beracun gitu ya. Jadi mungkin kalau misalnya dihubungkan toxic relationship ini artinya adalah hubungan yang beracun gitu ya. Nah, awalnya si toxic ini dicetuskan oleh salah seorang ahli psikologi asal dari Amerika Serikat. Jadi namanya itu kalau nggak salah Dr. Lillian Glass gitu ya. Jadi Dr. Glass ini menyebutkan bahwa hubungan toksik itu adalah segala jenis hubungan, jadi hubungan apapun yang di dalamnya itu tidak saling mendukung gitu ya, penuh konflik, terus satu sama lain itu berusaha saling melemahkan, berusaha saling menjatuhkan, terus penuh persaingan. Terus di dalamnya juga nggak ada rasa hormat dan mungkin bisa disebut juga kurangnya kekompakan gitu. Jadi kriteria bisa disebut sebagai hubungan toksik itu adalah ketika kita yang berada di dalam hubungan tersebut merasa bahwa kita tidak merasa nyaman, tidak merasa bahagia, tidak merasa sejahtera secara psikis, bahkan mungkin secara fisik tersakiti juga gitu. Jadi apapun hubungannya, ketika kita merasa tidak nyaman secara mental, secara psikologis, itu bisa disebut dengan toxic relationship. Gitu, Bu. Okay. Jadi ketika kita merasa sudah tidak nyaman tuh dengan hubungan, merasa tersakiti terus-menerus, begitu ya. Betul. Itu sudah toxic ternyata. Sudah toxic gitu. Jadi perasaan negatif itu muncul terus-menerus gitu ya. Jadi ketika dalam hubungan itu rasa negatifnya lebih banyak dibanding positifnya, perasaan positifnya itu kurang atau perasaan negatifnya lebih sering kita alami dibanding perasaan positifnya, itu hati-hati, bisa disebut sebagai hubungan toksik gitu. Jadi memang dalam hubungan itu kan memang pasang surut ya, misalnya kayak nggak selamanya mulus-mulus aja gitu. Kita lihat ada pasangan yang romantis gitu kan, itu nggak lepas dari konflik juga gitu. Terus ada persahabatan juga yang kelihatannya deket gitu kan, tapi itu juga nggak lepas dari yang namanya adu argumen, perdebatan dan sebagainya. Nah, tapi ketika dalam hubungan yang kita jalani itu secara terus-menerus atau lebih banyak dapat hal negatifnya, itu bisa jadi disebut sebagai hubungan yang toksik gitu, Bu Hani. Jadi memang ada pihak yang merasa tidak dihargai tadi, Betul. ya, tidak dihormati, gitu Betul. ya. Kenapa sih ada orang-orang yang sifatnya toksik, Bu? Apakah dia punya pengalaman masa lalu yang juga toksik, atau dia ada mungkin kalau dari kita psikolog itu menyebutkannya jangan-jangan ada inner child yang bermasalah. Oh, oke. Ya, jadi memang ada banyak hal yang membuat orang itu bisa toksik gitu ya. Nah, mungkin salah satunya adalah pengalaman di masa lalu yang mungkin tidak menyenangkan gitu ya. Nah, mungkin ya tadi sempat disinggung juga oleh Bu Hani, mungkin inner child-nya mungkin pengalaman di masa kecilnya itu kurang positif gitu ya. Jadi mungkin sewaktu kecil dia sering mendapatkan hal-hal negatif atau misalnya perlakuan-perlakuan yang buruk yang mungkin dia diabaikan dari segi emosi, diabaikan perasaannya, bahkan mungkin kebutuhan dasarnya juga tidak terpenuhi gitu ya. Nah, dia akan terus-terusan melekat dalam dirinya sehingga ketika dewasa si inner child yang ada dalam dirinya itu malah lebih ke hal-hal yang negatif juga gitu ya, sehingga jadi kan inner child ini kan jadi salah satu komponen yang mempengaruhi karakteristik atau perilaku seseorang gitu ya di masa dewasa gitu ya. Nah, jadi ini bisa jadi gitu, jadi salah satu faktor penyebab seseorang jadi toksik gitu kan. Nah, tapi selain pengalaman di masa kecil yang kurang menyenangkan, juga mungkin ada juga orang toksik yang
ada pengalaman tertentu, pengalaman spesifik yang terjadi, misalnya dia pernah mendapat pelecehan, pernah dibully dan sebagainya, itu juga bisa jadi hal-hal yang memicu seseorang menjadi toksik gitu kan. Nah, selain itu orang yang memiliki gangguan mental tertentu juga misalnya mungkin yang cemas, depresi dan sebagainya, itu juga bisa sih jadi pemicu orang toksik. Nah, tapi tidak melulu hal negatif nih Bu Hani yang bisa menyebabkan orang toksik gitu kan. Ada juga orang yang mungkin secara emosi terpenuhi, secara kebutuhan terpenuhi dari sejak kecilnya gitu kan. Tapi dia tidak pernah belajar bagaimana menghargai lingkungannya, tidak pernah belajar menghargai perasaan orang lain gitu kan. Nah, ini juga bisa jadi toksik nih ketika dia dewasa gitu kan. Ini dia juga bisa jadi menunjukkan perilaku yang toksik karena semua perilaku yang dia tunjukkan itu hanya mengarah ke keuntungan dirinya sendiri gitu kan, tanpa dia melihat perasaan orang lain, tanpa dia menghargai orang lain di sekitarnya gitu. Jadi nggak melulu karena dia pengalamannya negatif di masa lalu, bisa jadi dia sebenarnya semuanya sudah terpenuhi, tapi dia tidak terbiasa untuk menghargai orang lain di lingkungannya gitu Bu Hani. Mungkin terkait dengan kepekaan sosialnya yang Ya, rendah mungkin ya. betul. Apakah orang-orang ini menyadari kalau perilaku dia tuh toksik buat orang lain? Oke, ada yang sebenarnya toksik itu ada yang secara sadar, ada yang secara nggak sadar Bu Hani gitu. Jadi ada yang sengaja, ada yang juga memang dia secara tidak sadar melakukan itu gitu. Mungkin untuk orang-orang yang tadi yang nggak peka gitu ya, mungkin itu dia secara tidak sadar dan tidak sengaja gitu kan, bahwa perilakunya menampilkan perilaku yang toksik gitu. Tapi ada juga yang memang sengaja untuk merendahkan orang lain, untuk mencari keuntungan pribadi. Ada juga yang sengaja menggunakan orang lain atau memanipulasi orang lain gitu. Jadi memang ini tergantung dari karakter individu tertentu gitu. Jadi kayak ada yang sengaja, ada juga yang memang dia tidak sadar melakukan perilaku toksik. Nah, sebagai korban begitu ya, bagaimana kita membedakan ini orang sengaja atau sebenarnya peka? Iya. Oke. Nah, ini memang agak sulit sih kita bisa membedakan dia sengaja atau karena nggak peka gitu ya. Tapi mungkin kita bisa melihat dari intensitas yang dia yang dia lakukan gitu kan, ketika misalnya atau misalnya ketika kita mengingatkan kalau misalnya dia ada itikat untuk berubah, itu bisa jadi karena ketidaktahuan dia gitu kan, karena ketidakpekaan dia kan. Tapi ketika misalnya orang yang ketika kita ingatkan gitu, ketika kita tidak menyetujui perilakunya gitu, dia berespon negatif, lalu dia terus-terusan tetap menyerang dan sebagainya. Nah, itu bisa dikatakan sebagai toksik yang memang disengaja gitu. Jadi lihat intensitasnya ya. Jadi ada orang-orang yang memang tadi tidak sengaja atau memang sengaja. Berarti kalau sengaja dia punya motif tertentu untuk menjatuhkan orang lain. Betul. Itu ada tipe yang memang punya motif tertentu yang sengaja melakukan hal tersebut untuk mendapatkan keuntungan tersendiri dari perilaku yang ditampilkan. Ada orang-orang tertentu yang mungkin sebenarnya dia sebel aja misalnya sama orang A, misalnya si A gitu ya. Ya, betul. Gitu. Tanpa alasan yang jelas dia merasa kalau dengan si A tersaingi atau merasa si A itu mengganggu kesejahteraannya dia mungkin begitu ya. Itu bisa dibilang mungkin dia ada sesuatu di dalam dirinya yang dia tidak puas, akhirnya dilampiaskan begitu ya. Betul. Atau ada motif tertentu gitu kan, misalnya memang karena dia emang nggak suka. Jadi misalnya bisa jadi dia toksiknya itu hanya ke beberapa individu aja gitu kan. Karena ya itu mungkin kalau untuk orang-orang seperti ini dia ada niatan tertentu gitu kan, nggak mau disaingin sama si orang tertentu gitu kan. Tapi misalnya untuk orang-orang yang ibaratnya lebih inferior dari dia gitu kan, yang merasa
nggak mungkin nih disaingin sama orang-orang tertentu, mungkin dia nice aja gitu Bu, tapi misalnya untuk individu tertentu yang mungkin menurut dia akan merusak harga dirinya dia kalau misalnya si orang tersebut lebih maju dari dia, nah bisa jadi dia akan sengaja gitu kan berperilaku toksik pada orang tersebut. Berarti sebagian besar orang-orang yang melakukan toksik itu berarti lebih melihat siapa nih pihak Ya, lawan ya, dia. Apakah betul. orang ini bisa apakah pihak ini lebih superior, apakah Betul. lebih inferior begitu ya? Betul. Meskipun itu bisa jadi nanti misalnya nih si orang ini dia nggak mau nih misalnya disaingi sama si orang tersebut sehingga nanti dia jelek-jelekin nih ke orang-orang yang dianggap inferior gitu. Nah bisa jadi sebenarnya dengan hal itu juga menimbulkan toksik juga gitu kan karena dia misalnya terlalu sering menjelek-jelekan si orang ini gitu kan. Terus si orang ini misalnya menyerang si orang yang lebih yang dianggap sepadan, yang dianggap superior gitu. Jadi memang arahnya nggak cuma ke orang-orang inferior aja, bisa jadi ke orang-orang yang dianggap sepadan sama dia gitu kan. Ya yang jelas memang perilaku yang ditampilkannya itu yang merusak gitu kan untuk lingkungannya gitu. Berarti kalau dibilang toksik ini, orang-orang yang toksik ini juga bisa kita masukkan kategori bully. Ya. Nah, bisa jadi. Ini untuk kategori perilaku toksik yang disengaja. Ini bisa dikatakan sebagai bullying juga. Karena dia kan secara sengaja membuat lingkungannya merasa tidak nyaman. Secara sengaja dia menyerang orang lain agar orang lain merasa tidak nyaman dengan kehadirannya, dengan perilakunya. Gitu. Dia menjatuhkan orang lain, dia merendahkan orang lain, dia juga mengkerdilkan orang lain gitu kan sampai membuat orang lain itu merasa terkuras gitu loh Bu, si energinya, terkuras emosinya gitu. Jadi ini bisa dikategorikan sebagai bullying juga gitu ya. Kalau kita masuk ke dalam lingkungan yang toksik ya, contohlah kita di kantor begitu ya, itu apa yang harus kita lakukan? Oke. Ini kalau di kantor emang agak-agak dibilang susah ya susah, dibilang mudah juga ya mudah mungkin buat orang-orang yang emang cepet cari kerja lagi gitu ya Bu ya. Jadi kalau misalnya di kantor nih kan sebenarnya di kantor ini bisa macam-macam sih hubungan toksiknya itu bisa dengan teman kantor, bisa juga dengan atasan gitu kan. Jadi ini mungkin yang kita lakukan mungkin beda-beda nih perlakuannya gitu kan. Kalau misalnya kayak ke teman, mungkin kalau ke teman sebenarnya sama aja sih pada umumnya ya untuk bisa menghindari atau bisa menghadapi orang-orang toksik baik di pertemanan di kantor atau pertemanan di lingkungan sosial atau misalnya mungkin bahkan dengan pacar gitu ya atau misalnya dengan keluarga gitu. Mungkin yang pertama adalah kita jangan mengikuti permainan mereka nih gitu. Jadi kebanyakan permainan mereka itu adalah membuat kita merasa bersalah gitu ya. Yaitu sih sebenarnya orang toksik ini apapun yang dilakukan itu adalah untuk membuat orang lain merasa nggak nyaman gitu. Nah, salah satu permainannya mereka itu biasanya membuat orang lain merasa bersalah gitu kan, atau dia menyalahkan lingkungannya atas apa yang dilakukan gitu. Misalnya kita berinteraksi nih, terus misalnya ada masalah. Dia akan lebih cenderung menyalahkan kita gitu, padahal misalnya yang salah dia gitu kan. Nah, ini tuh sengaja gitu kan supaya kita merasa bersalah sama dia gitu kan, supaya kita terus-terusan minta maaf sama dia. Nah, salah satu hal yang bisa kita lakukan, jangan mengikuti permainannya mereka gitu Bu. Nah, caranya gimana? Caranya adalah dengan berani mengatakan tidak atau kita menunjukkan ketidaksetujuan atas sikap yang ditunjukkan. Memang ini nggak mudah sih gitu kan. Tapi ketika kita membiarkan si orang ini terus-terusan menyebarkan toksiknya, atau misalnya dengan kita, kalau misalnya dia kayak nyalahin kita terus kita senyumin aja, kita hanya diam aja, mengiyakan aja, ini justru akan mereinforce mereka atau akan memperkuat
bahwa apa yang dilakukannya itu benar gitu ya. Jadi jangan kita menyetujui atau jangan kita mengikuti permainan mereka gitu kan. Sedikit demi sedikit perlu kita lakukan. Ketika kita tidak menyetujui apa yang dia lakukan, biasanya dia akan berpikir ulang nih. Kalau misalnya dia akan memainkan permainan mereka nih, kayaknya nggak mempan deh kalau sama si itu gitu ya. Karena kita udah menunjukkan ketidaksetujuan atas perilaku yang dia tunjukkan. Terus mungkin yang bisa kita lakukan juga, selain tadi ya kita berani mengatakan tidak atau tidak mengikuti permainannya mereka, batasi komunikasi Bu gitu kan. Jadi memang dalam lingkungan pekerjaan ini sebisa mungkin ya mungkin komunikasinya diarahkan ke komunikasi yang sehat aja gitu ya. Jangan sampai misalnya kayak kita terlalu terlibat dalam pembicaraan-pembicaraan yang lebih intim gitu kan, karena ini juga bisa merusak profesionalitas kita di dunia kerja gitu ya. Jadi kalau bisa sih batasi komunikasi ya, apalagi dengan orang-orang yang toksik gitu ya. Jadi jangan sampai terlibat lah dalam permainan-permainan mereka. Terus kita juga bisa nih kasih batasan mana yang bisa kita terima perilakunya, mana yang tidak bisa kita terima gitu. Memang nggak semudah itu ya kita bisa meninggalkan orang lain atau kita bisa menghapus dia dari daftar teman kita yang ada di kantor gitu ya, atau misalnya kita keluar dari grup dari grup pertemanan kita. Itu juga nggak semudah itu ya, karena namanya di kantor kan kita ibaratnya nggak bisa lah nggak tegur sampah sama sekali gitu. Jadi buatlah batasan mana kira-kira yang perilaku dia yang masih bisa kita terima, mana yang memang kita udah nggak bisa terima nih, karena misalnya hal itu bisa mempengaruhi kesejahteraan psikologis kita. Misal contoh nih, ada teman yang terus-terusan mengeluh terus gitu. Nah ini juga kan termasuk toksik, karena membuat kita jadi capek mikirin hidupnya dia terus gitu, karena setiap kali ketemu ngeluh, setiap kali ngobrol dia mengeluhkan dirinya, mengeluhkan kesulitannya gitu. Nah tapi mungkin untuk beberapa orang nggak apa-apa juga gitu kan dia mendengarkan si keluhan tersebut gitu kan, tapi mungkin ketika dia menyerang gitu kan, nah ini yang tidak bisa dibiarkan gitu. Jadi buat batasan aja mana kira-kira dari perilaku orang yang kita anggap toksik ini yang masih kita bisa tolerir, mana yang memang udah nggak bisa ditolerir. Nah yang paling bagus adalah kita mungkin bisa berbicara dari hati ke hati dengan si orang itu gitu. Jadi ceritakan atau ungkapkan bahwa apa yang dia lakukan itu membuat lingkungannya nggak nyaman. Ini sesuatu yang sulit sih memang gitu ya. Tapi memang ini akan lebih jauh lebih efektif gitu kan. Apalagi untuk orang atau untuk teman yang kita anggap dekat gitu kan. Jadi selain dengan kita ngobrol baik-baik dengan dia dari hati ke hati dengan tidak menyinggung, ini juga bisa membantu pemulihan hubungan atau memperbaiki hubungan pertemanan di kantor gitu Bu. Berarti memang kita harus pinter-pinternya memilih ya, memilih dan Betul. memilah. Betul. Karena gampang-gampang susah kalau di kantor ini gitu Bu, nggak bisa kita nggak bisa kita kayak membatasi diri juga gitu kan, karena kita ingin terhindar dari toksik. Membatasi diri dalam artian kita nggak mau jadinya bergaul sama orang-orang yang ada di kantor ini juga nggak bisa juga gitu, seperti itu gitu. Jadi ya pandai-pandailah memilah gitu kan, dan membatasi komunikasi juga gitu. Apalagi kalau kita udah mengidentifikasi bahwa si A, si B, si C ini akan memberi pengaruh negatif ke kita. Tadi saya dengar menarik sekali ya, orang yang suka mengeluh tentang diri dia terus-menerus, itu juga toksik ya? Itu juga toksik Bu. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa toksik ini segala jenis perilaku atau segala jenis hubungan yang membuat orang-orang di dalamnya itu merasa terbebani, merasa tidak sejahtera. Nah, bisa jadi salah satunya dengan orang-orang yang yang dalam komunikasinya lebih banyak mengeluh
menekan tentang dirinya gitu kan. Jadi kita jadi kayak merasa harus atau merasa bertanggung jawab atas kehidupannya gitu kan. Jadi kayak kita tuh jadi kayak pusat rehabilitasi gitu kan. Ya sebenarnya mungkin untuk kita mungkin ya punya profesi psikolog sih mungkin ini jadi nggak masalah gitu kan. Tapi mungkin untuk orang-orang tertentu ini cukup menjengkelkan juga karena setiap kali misalnya kayak kita ngasih masukan, kita ngasih saran gitu kan apa yang bisa dia lakukan, enggak juga dia lakukan dan terus-terusan malah mengeluhkan, terus apa-apa dikeluhkan, misalnya kayak dimarahin atasan dia ngeluh, terus dikasih tugas banyak dia ngeluh gitu kan. Nah itu kalau dilakukan secara berulang dan nggak ada solusinya sama sekali itu bisa menjadi toksik juga gitu. Jadi nggak buat nyaman lingkungan, itu toksik ya berarti. Betul, Ya? betul. Apakah perilaku ini bisa menular? Bisa banget. Karena intensitas kita berhubungan sosial, misalnya kayak itu bisa banget menular gitu. Semakin kita intens berhubungan sama orang-orang yang toksik ini, kita lama-kelamaan bisa mengikuti cara komunikasi atau bahkan misalnya kayak mengikuti permainan mereka, dia ngomongin orang lain kita ikut-ikutan gitu kan. Jadi ini bisa banget menular, tapi tentunya itu tergantung dari kitanya sendiri sih. Kalau misalnya kita kuat pendirian, teguh pendirian gitu, nah mungkin bisa-bisa aja sih dia nggak akan tertular. Tapi ya sekuat apapun, kalau misalnya si toksik ini banyak gitu, itu akan terus menyerang gitu kan. Jadi logikanya juga kalau kitanya nggak membentengi diri, itu kita akan terserang juga oleh si racun itu gitu Bu. Jadi ya makanya kenapa sih banyak sekali obrolan-obrolan yang membicarakan tentang toxic people ini gitu kan, atau tentang toxic relationship. Ya salah satunya agar si toxic ini nggak cepat menyebar gitu kan, satu sama lain gitu kan. Jadi ya sebisa mungkin kita harus menghindari atau bahkan membantu dia untuk keluar dari si toxic tersebut. Oke. Kalau seandainya kita sebagai korban dan si orang toksik ini sasarannya adalah kita terus-menerus, apa yang harus kita lakukan? Misalnya contohnya suami lah, misalnya, karena hubungannya kan sudah sangat dekat gitu ya. Benar. Suami atau istri begitu ya. Benar. Ini kalau udah terjebak di pernikahan ya Bu ya, yang agak susah gitu ya Bu. Kalau masih pacaran sih mungkin masih ya kelihatannya gitu kan, nggak ada beban tersendiri lah untuk ibaratnya untuk kita tinggalkan gitu. Tapi kalau udah terjebak di pernikahan nih yang agak-agak agak-agak rumit gitu kan, bukan agak lagi tapi ini rumit sih. Karena ketika misalnya kan kalau yang namanya toksik itu kan tadi sebisa mungkin kita tinggalkan gitu. Nah, sementara kalau kita udah terjebak dalam ikatan pernikahan ini kan pasti banyak sekali yang dipertimbangkan gitu kan, apalagi misalnya kita udah punya anak dan sebagainya gitu kan, keluarga juga, terus kita juga mikirin juga masa depan kita depannya seperti apa. Nah, tapi memang kita juga bisa memilih sih untuk kita bisa hidup sejahtera secara psikologis, kita juga bisa memilih kehidupan yang lebih bahagia lagi gitu. Nah, cuma mungkin dalam prosesnya kalau di kehidupan pernikahan ini nggak bisa nih cepet-cepet kita memutuskan untuk ya udah deh cerai aja, ya udah deh kita tinggalin aja gitu. Nah, mau nggak mau peran komunikasi di sini sangat penting gitu Bu. Jadi yang pertama kita lakukan sih mungkin kita perlu mengungkapkan apa yang dirasakan. Jadi mau nggak bisa kita membiarkan misalnya perlakuan pasangan kita secara terus-menerus yang toksik itu kita diamin aja, kita setujui, kita kita biarkan begitu aja gitu. Jadi mau nggak mau kita perlu mengungkapkan apa yang dirasakan. Nah, tapi ketika kita mengungkapkan apa yang dirasakan juga kita perlu juga nih melihat
kematangan emosi dari pasangan kita juga gitu ya. Nah, jangan sampai nanti ketika misalnya kita menyampaikan apa yang kita rasakan malah justru menimbulkan pertengkaran yang lebih hebat lagi gitu kan. Nah, jadi ini juga perlu ada triknya gitu kan dalam komunikasi di kehidupan pernikahan gitu. Nah, kalau misalnya apa ya namanya sekiranya nggak memungkinkan nih untuk kita sampaikan, kita bisa juga minta bantuan pihak ketiga kok, misalnya minta bantuan apa namanya profesional, atau misalnya minta bantuan ke orang-orang yang memang dipercaya gitu kan untuk bisa kayak memediasi apa ya namanya memediasi permasalahan yang terjadi di kehidupan pernikahan itu gitu. Nah, sebelum pada akhirnya misalnya kalau memang sudah tidak ada komitmen atau sudah tidak ada apa ya namanya sudah tidak ada upaya untuk memperbaiki kehidupan pernikahan, ya mau gimana lagi gitu kan. Dan apalagi kalau misalnya ternyata dalam apa namanya dalam proses yang dijalani, dalam kehidupan dijalani malah lebih banyak apa dampak negatifnya gitu. Apalagi misalnya sering kita dengar ada yang apa KDRT gitu kan. Yeah. Itu kan udah jauh lebih ekstrim lagi ya. Itu toksiknya udah ibaratnya udah tingkat yang akut gitu ya. Udah menimbulkan apa ya namanya sakitnya enggak lagi sakit hati tapi juga mental dan juga fisik gitu. Nah, kalau yang seperti ini mungkin ini harus berani ambil keputusan sih untuk bisa meninggalkan hubungan itu. Tapi balik lagi ya, ini pastinya kan setiap agama punya norma tersendiri gitu ya. Kalau bisa diikuti dulu gitu ya, jangan sampai kayak buru-buru untuk pisah. Kalau misalnya memang udah nggak ada lagi upaya perbaikan, nah itu mungkin apa ya namanya, ya perlu ambil keputusan untuk bisa meninggalkan hubungan tersebut. Nah, tapi mungkin dalam prosesnya ini juga kita harus konsisten juga gitu, terutama nih buat yang masih pacaran gitu kan. Banyak yang juga terjebak nih dalam hubungan toksik gitu kan, udah lama-lama pacaran putus nyambung. Tapi sebenarnya dalam relasinya itu sebenarnya misalnya nggak ada apa ya namanya nggak ada hal positif nih yang bisa diambil gitu kan. Nah apa ya namanya dan mereka nih suka ada juga nih yang nggak mau putus karena ngerasa bersalah nantinya, karena nanti takut sendirian, karena takut nggak laku lagi gitu kan. Nah, ini juga harus konsisten gitu ya, jangan sampai misalnya nanti udah putus terus tiba-tiba kangen lagi, jadian lagi, nyambung lagi, tapi misalnya nggak pernah selesai gitu kan si permasalahannya gitu. Jadi ketika kita sudah memutuskan untuk berpisah, nah bersikaplah konsisten gitu dengan keputusan yang dibuat gitu. Nah, mungkin nanti ke depannya mungkin ketika ya sebenarnya perlu perencanaan sih kalau misalnya memang harus berpisah ya gitu kan. Nanti ke depannya mungkin untuk supaya bisa lebih konsisten ya mungkin bisa cari kesibukan yang lebih positif, cari lingkungan yang lebih positif, apa namanya, atau misalnya cari apa namanya aktivitas lain gitu kan yang bisa mengembangkan diri dan sebagainya gitu. Dan yang mungkin yang terakhir tadi ya, sebenarnya jangan ragu untuk berkonsultasi dengan yang lebih profesional atau misalnya ke ahlinya gitu kan, karena ini juga benar-benar bisa membantu sih untuk memberikan insight atau pencerahan terhadap kelangsungan hubungan yang sudah kita jalin. Gitu. Jadi memang penting sekali kalau udah terjebak di dalam hubungan, mungkin kalau dibutuhkan profesional jangan ragu untuk datang, jangan ragu. Betul. Gitu ya, untuk meminta bantuan begitu ya. Mungkin juga bisa ngobrol dengan orang-orang yang terdekat yang dianggap mungkin lebih dimanutin, diteladani ya? Ya, diteladani, betul. Tokoh agama gitu atau orang-orang yang lebih dihargai mungkin ya. Jadi misalnya pasangan kita jadi lebih ngedenger sama orang itu gitu ya. Nah, itu Bu, yang dipercaya gitu kan, yang memang bisa jadi kayak signifikan person mungkin ya dalam relasi pernikahannya gitu. Dan untuk orang-orang yang masih pacaran jangan terjebak nih. Betul, gitu. Mumpung masih bisa milih. Mumpung masih bisa milih.
Iya, kan lebih baik kita putusnya sekarang daripada nanti udah masuk Betul. pernikahan ya. Ya, Gitu, akan complicated lebih soalnya kalau sudah complicated. menikah. Ya, betul, betul. Itu harus Gitu. berani sih ambil keputusan untuk bisa meninggalkan. Jadi, ya kalau misalnya udah ada tanda-tanda toksik, ya tanda-tandanya yang tadi ya Bu ya, misalnya kayak Mm-mm. udah nggak ada apa hal positif yang bisa diambil, udah lebih banyak apa ya namanya lebih banyak hal negatifnya gitu kan daripada positifnya gitu kan, Mm-mm, apalagi mm-mm. udah merasa direndahkan, sering dikhianati, wah itu kalau bisa sih yang nggak usah lah dijadikan buat partner hidup gitu kan, karena kalau udah nikah Mhm, itu kan ibaratnya kan ikatannya kuat ya Bu ya, misalnya kayak mhm. ibaratnya kalau misalnya kita mau pisah juga kan itu banyak sekali yang harus dipertimbangkan gitu. Betul, ya, ya. Nah, untuk tadi pemulihan hati juga dengan kegiatan berarti ya, Ya, untuk memulihkan hati. dengan kegiatan bisa Mhm, dengan kita mencari lingkungan yang lebih positif, gitu kan, mencari perkumpulan yang lebih positif, yang bisa saling menguatkan, bisa juga apa ya namanya kita menjalani hobi kita, gitu kan, yang mungkin sebelumnya tidak pernah bisa dilakukan, misalnya gitu ya. Jadi itu bisa bisa untuk salah satu sarana untuk pemulihan. mhm. Ada nggak dampak yang lebih parah dari toxic relationship gitu untuk diri sendiri sampai akhirnya orang itu harus membutuhkan psikolog gitu? Apakah batas-batasannya sampai orang itu sebaiknya datang ke profesional deh gitu? Apa ya namanya, untuk dampak beratnya sih sebenarnya dampak beratnya ya lebih ke kesehatan mental dia yang terganggu ya Bu ya, karena orang yang benar-benar terganggu itu biasanya benar-benar kayak merasa hidupnya itu udah nggak berarti gitu kan, karena dia benar-benar merasa apa ya namanya merasa dilecehkan, merasa di apa ya namanya merasa diintimidasi gitu kan, diperlakukan dengan tidak baik gitu kan, ini kan udah ekstrim ya orang Ya. toksik yang maksudnya memperlakukan orang lain dengan sangat ekstrim gitu kan, yang mungkin sering kita temui adalah toksik yang samar gitu kan. Nah tapi Ya. untuk toksik yang berat ini ya dampak terberatnya adalah dia ini bisa merusak apa namanya kesejahteraan mentalnya, dan bahkan kalau misalnya intensitasnya itu bisa apa ya namanya bisa terus-terusan, itu bisa jadi merusak fisiknya gitu kan. Hmm. Jadi mungkin salah satu ciri yang memang udah membutuhkan bantuan profesional adalah ketika dampak toksik ini mengganggu apa namanya aktivitas kesehariannya, ketika sudah mengganggu apa ya namanya produktivitasnya, ketika sudah mengganggu apa ya namanya kualitas hidupnya di keseharian gitu. Nah ini disarankan untuk meminta bantuan ke profesional. Mhm. Jadi kalau sampai mengganggu aktivitas yang lain, mulai dari Betul, pekerjaan atau aktivitas betul, sehari-hari gitu ya. Jadi merasa bersalah terus-menerus atau betul. merasa terintimidasi gitu Iya. ya. Mhm. Oke. Nah, sebagai orang korban toksik ya, biasanya ada nggak sih karakteristik tertentu di mana orang-orang yang seperti itu yang biasanya jadi korban? Hmm. Ada. Jadi karakteristik orang yang jadi korban toxic people ini biasanya orang-orang yang secara emosi itu nggak stabil, atau yang rentan apa ya namanya secara emosi itu apa ya rentan gitu Bu. Jadi biasanya sih orang dengan gejala-gejala gangguan depresi, apa namanya mungkin kalau misalnya untuk lebih ke gangguan ya Bu ya, apa namanya yang di apa gangguan-gangguan yang didasari oleh emosi. Nah, ini akan lebih rentan apa namanya jadi sasaran empuk buat orang-orang yang toksik, Bu. Karena biasanya apa ya namanya mereka itu secara emosi mudah banget untuk apa ya namanya mudah banget untuk tersulut, atau mudah rentan lah terhadap stimulasi-stimulasi yang bisa merendahkan dirinya, merendahkan emosinya gitu. Hmm.
Jadi semakin orang itu tidak stabil secara emosi, tidak Ya, matang gitu ya, dia ya. semakin mudah terserang begitu ya. Betul, betul, betul. Jadi orang-orang toksik ini pun bisa dengan mudahnya mengenali mereka gitu ya. Ya, betul. Oke. Kalau misalnya kita ini sebagai korban oleh atasan kita, kalau teman kan mungkin kita bisa asertif kayak tadi ya, Iya, kita nggak benar, mau, benar, kita benar. pilih-pilih Benar, begitu ya. benar, benar, Tapi kalau benar. ternyata atasan kita mungkin ada sedikit Ya. emosi yang kurang stabil, itu gimana kita sebagai bawahan gitu menghadapinya? Oke, oke. Atasan ini apa ya namanya, banyak ya Bu ya. Misalnya kayak ciri-ciri atasan yang toksik ini sebenarnya mungkin nggak cuma emosi yang nggak stabil, marah-marah terus gitu kan. Atau marah-marahnya tuh nggak jelas, nggak berdasar gitu kan, nggak jelas dia tuh sebenarnya maunya kayak gimana gitu kan. Ada juga atasan yang memang pilih kasih, itu juga termasuk Bu yang toksik gitu kan. Terus misalnya kayak ketika kita ngusulin apa selalu ditolak gitu kan, atau misalnya nggak pernah menghargai apa yang udah kita kerjakan, nggak pernah kasih apresiasi, terus selalu nuntut sesuatu yang apa ya namanya, yang nggak jelas apa ya targetnya tuh harus kayak gimana gitu kan. Jadi nuntut terus tapi nggak jelas juga standarnya dia tuh maunya seperti apa gitu kan. Itu kan bikin frustasi nih, bukan buat kita sebagai bawahan gitu kan. Terus tadi kayak Ibu ya yang Ibu katakan kasar, emosional gitu kan. Terus ada juga atasan yang mungkin minta kita sesuatu yang melanggar aturan, itu juga termasuk yang toksik. Nah gimana sih gitu kan cara menghadapi atasan gitu kan, karena kita juga di satu sisi kan kita juga butuh kerja juga gitu kan. Nah apalagi di situasi pandemi seperti ini gitu ya Bu ya. Jadi kayak kita kalau misalnya kayak mau tiba-tiba resign itu kayaknya kayak bunuh diri gitu ya Bu ya. Jadi mungkin memang di situasi kerja ini kita emang nggak bisa milih atasan ya Bu ya. Bahkan apa ya namanya, kita nggak bisa juga menentukan siapa sih yang harus jadi atasan kita. Karena kita pindah ke perusahaan lain pun bisa jadi kita dapat atasan yang sama juga gitu kan, seperti itu gitu kan. Nah mungkin yang pertama bisa kita lakukan adalah apa ya namanya, kita coba kita coba inventarisir dulu deh gitu kan. Kira-kira perilaku toksiknya dia itu mengganggu pengembangan diri kita enggak gitu kan, kira-kira mengganggu pengembangan karir kita enggak gitu kan, atau apakah misalnya di tempat kerja ini masih ada hal-hal yang bisa dipertahankan gitu kan di luar si bos kita yang toksik gitu kan. Jadi mungkin kita inventarisir dulu gitu kan, kita pilih-pilih dulu gitu kan perilaku dia itu seberapa besar pengaruhnya terhadap kita gitu kan. Kalau misalnya masih ada hal-hal positif yang bisa kita ambil di perusahaan tersebut, mungkin ya juga jangan sampai toksiknya atasan kita itu menjadi penghalang buat kita untuk bisa sukses gitu kan di tempat kerja gitu kan. Jadi kalau misalnya masih ada hal positif yang bisa kita ambil di lingkungan kerja, misalnya ya cobalah tetap bertahan dengan menunjukkan prestasi kita gitu kan, sehingga mungkin si atasan bisa melihat jauh lebih objektif gitu kan, apa yang kita tunjukkan gitu kan, apa yang kita hasilkan dari hasil kerja kita gitu kan. Jangan sampai kita juga malah jadi membuat masalah juga gitu kan. Kalau misalnya kita atasan kita emosional, atasan kita kayak sering merendahkan kita lalu kita melawan gitu kan, itu malah jadi catatan negatif kan untuk perusahaan gitu kan, dan bahkan nanti malah jadi merusak atau menghambat kita ketika kita akan mencari kerja lagi gitu kan. Nah tapi kalau misalnya ternyata memang udah nggak ada lagi nih yang nggak bisa yang kita bisa pertahankan gitu kan di perusahaan itu gitu kan, karena semuanya mungkin udah menghambat pengembangan karir kita, udah menghambat pengembangan diri kita gitu kan. Intinya udah nggak ada lagi nih yang nggak bisa kita pertahankan, yang nggak apa-apa juga misalnya kita memutuskan untuk resign. Nah tapi ini juga perlu perencanaan ya, sama sih seperti tadi ya, seperti di hubungan pernikahan gitu. Ini juga perlu perencanaan, dan jangan sampai ketika kita resign atau keluar dari satu perusahaan, kita itu keluar dengan kondisi yang ibaratnya kalah gitu kan, karena si toksik ini gitu kan. Sebisa mungkin
apapun yang masih bisa kita lakukan, misalnya kayak kita kedisiplinan masih tetap dijaga gitu kan, meskipun si bosnya toksik atau lingkungannya toksik gitu kan, kita masih tetap bekerja sesuai dengan prosedur, kita masih tetap mengerjakan tugas-tugas kita sebaik mungkin. Nah ini apa ya namanya, akan membuat kita keluar dari perusahaan itu dengan apa ya namanya, dengan perasaan yang menang, nggak kalah gitu kan dari situasi toksik yang kita hadapi di perusahaan. Dan bahkan kalau misalnya kita apa namanya menghasilkan kinerja yang baik, perilaku kita juga tetap baik, ini juga bisa jadi kayak nilai tambah untuk kita bisa menjual diri kita ke perusahaan yang baru gitu kan, sehingga kesempatan untuk dapat lingkungan yang lebih sehat, lingkungan kerja yang lebih nyaman, ini akan jauh lebih besar gitu kan, dibanding kita keluar dengan meninggalkan masalah gitu. Jadi tetap memberikan yang terbaik walaupun atasan toksik, dan lihat Betul. pengembangan diri kita. Betul. Apakah itu menghambat atau tidak? Kalau sampai menghambat perkembangan diri kita, lebih baik resign saja dengan pertimbangan-pertimbangan matang gitu Betul. ya. Betul, betul. Nah, toksik ini sendiri kan kita selalu membahas toksik sebagai sesuatu yang buruk ya. Apakah toksik ini bisa kita ubah menjadi yang baik? Misalnya, apakah toksik ini, dengan toksik ini misalnya atasannya kan kasar misalnya ya, gimana sih kerjaan nggak bener, itu jadi membuat kita lebih baik gitu ya. Meskipun memang kata-kata dia kasar, kata-kata dia toksik buat Betul. kita. Apakah hal itu Betul. bisa Betul. membuat nilai positif, membuat dampak positif buat seseorang? Bisa banget Bu, bisa banget. Tapi balik lagi ini tergantung ke orangnya ya Bu ya. Ada yang apa ya, karena nggak semua orang itu bisa merespon atau menilai stimulasi dari lingkungan itu dengan positif gitu kan. Apa ya namanya, tapi untuk orang-orang yang mungkin berpikirnya positif untuk dirinya gitu kan, meskipun lingkungannya toksik, meskipun atasannya toksik, itu akan dia ubah menjadi sesuatu yang positif untuk dirinya gitu kan. Misal ada atasan yang selalu menuntut ini itu, meskipun tuntutannya itu membuat kita jadi kayak capek, terkuras energi dan sebagainya, tapi di sisi lain nih, misalnya hal ini malah jadi kayak penyemangat untuk kita untuk menunjukkan yang terbaik dari diri kita gitu. Bahkan kalaupun misalnya kita resign karena misalnya kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan dari atasan kita, mungkin ini bisa jadi kayak salah satu pemicu atau pendorong kita untuk kayak menunjukkan bahwa kita itu nggak sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh atasan kita yang lama gitu. Jadi bisa banget ini diubah jadi sesuatu yang positif gitu kan. Tapi balik lagi itu tergantung ke individu masing-masing gitu kan. Ketika melihatnya itu sebagai sesuatu yang positif, itu mungkin banget menjadi toksik yang positif. Tapi ketika melihatnya negatif, nah ini Bu yang bahaya gitu kan. Jadinya dia akan meratapi, akan capek. Nah ini yang rentan mungkin apa ya namanya, yang rentan jadi punya masalah nantinya secara psikologis gitu kan, karena dia tidak bisa menilai apa namanya situasi atau stimulasi dari lingkungan sebagai sesuatu yang positif gitu. Berarti toksik atau tidaknya itu juga berkaitan ada pengaruhnya dengan penghayatan. Betul. Dan itu sebenarnya yang tahu atau yang apa ya, itu ambang kita menilai itu mengganggu atau enggak, sebenarnya itu masing-masing individu berbeda gitu kan. Gak bisa nih kita bilang nih itu pacar kamu toksik banget gitu kan, belum tentu. Bisa jadi buat dia biasa aja gitu kan. Nah, apa namanya, terutama untuk toksik yang samar ya Bu ya, misalnya kayak bukan toksik yang ekstrim gitu. Jadi itu balik lagi sebenarnya ke individu masing-masing. Kalau kita punya orang tua yang bikin toksik gitu Wah, ya. ini sih. ini sulit Kan banget. mungkin. Semua pertanyaannya sulit deh kayaknya. Tapi kenyataannya seringkali kita sebagai anak ya, mungkin kita juga nggak bisa memilih ya orang tua mana. Kita dilahirkan oleh orang tua mana begitu. Betul. Ada orang tua yang dia pun dibentuknya dari lingkungan yang toksik. Kemudian memberikan parenting yang toksik juga. Bagaimana ya kita ya sebagai anak? Benar sekali. Ini yang sulit banget ya Bu ya, karena ya namanya orang tua kan ibaratnya meskipun misalnya kita nilai ada karakter toksik dari orang tua kita, tapi walau gimana pun
pastinya ada hal-hal positif juga yang dia miliki gitu kan. Iya. Jadi ibaratnya apalagi udah melahirkan kita dan sebagainya gitu kan, dengan susah payah membesarkan dan sebagainya gitu kan, mungkin karena ketidaktahuan juga gitu kan. Yaitu mungkin ini juga toksiknya tidak disadari juga gitu ya Bu ya. Ya. Tidak disadari bahwa perilakunya ini justru toksik untuk anak-anaknya gitu kan. Nah ini yang bisa dilakukan mungkin kita sebagai anaknya, apalagi mungkin buat yang masih tinggal bareng sama orang tuanya, ya mungkin yang bisa dilakukan adalah ya kita sama sih sebenarnya, intinya sama dengan yang lain yang toksik di lingkungan yang lain gitu kan. Bikin batasan Bu, bikin batasan, menetapkan batasan antara diri sendiri dan orang tua. Jadi ya mungkin kita bisa menyampaikan secara asertif ya Bu ya, menyampaikan apa yang membuat perilaku orang tua yang membuat kita senang, yang membuat kita bahagia, apa yang membuat kita merasa kurang bahagia gitu ya. Ya itu nggak apa-apa disampaikan gitu kan, tapi secara sopan, karena kalau komunikasi asertif kan kita menyampaikan dengan berani tapi dengan tidak memberi dampak negatif terhadap lawan bicara kita gitu ya. Jadi buat batasan dengan menyampaikan apa yang menjadi apa yang kita rasakan juga gitu kan terhadap perilaku dari orang tua kita. Misalnya orang tua kita menuntut sesuatu yang kita nggak mampu gitu kan, nggak apa-apa kita sampaikan aja. Tapi itu juga harus harus disampaikan juga alasannya kalau misalnya kita tidak setuju dengan tuntutan yang diberikan oleh orang tua gitu. Jadi tapi tetap bicara dengan sopan gitu kan, yang jelas tetap menyampaikan gitu kan kalau misalnya kita nggak setuju dengan tuntutan dari orang tua kita gitu kan. Apalagi misalnya kalau udah nuntutnya sesuatu yang nggak masuk akal gitu kan, misalnya sesuatu yang nggak bisa dipenuhi gitu kan, misalnya kayak nuntut kamu harus kerja di A gitu, sementara kita nggak mampu gitu kan untuk bisa mengikuti, atau misalnya passion kita nggak di situ gitu kan. Jadi tetap disampaikan berikut dengan alasannya, dan tentunya kita buktikan juga gitu kan bahwa keberhasilan itu nggak harus terpatok pada tuntutan yang si orang tuanya sampaikan. Bisa jadi keberhasilan itu ada di jalan yang lain gitu kan. Jadi jangan sampai misalnya kayak kita tidak menyetujui orang tua tapi kita juga nggak usaha apa-apa gitu kan. Jadi biar win-win solution aja gitu kan. Biar orang tua juga ibaratnya ternyata dia walaupun nggak ngikutin saya tetap bisa sukses kok gitu kan. Jadi ibaratnya jangan sampai misalnya kita nggak setuju tapi kitanya juga nggak melakukan apapun. Nah kalau misalnya terus-terusan nih orang tua menyampaikan sesuatu yang tidak menyenangkan untuk kita, cobalah untuk alihkan ke hal yang positif. Atau misalnya kita juga bisa sih sesekali cari kesibukan di luar sambil mungkin mengembangkan diri juga gitu kan, supaya intinya sih sebenarnya untuk membuktikan aja apa yang kita jalani itu juga bisa membahagiakan orang tua kok gitu kan. Bisa juga kita sempatkan waktu untuk me time juga gitu kan, cari kesibukan lain gitu kan. Jadi biar kita juga menyelamatkan diri lah dari belenggu toksik di rumah misalnya seperti itu. Nah cuma mungkin memang jangan pernah berpikir untuk mengubah perilaku orang tua, karena memang semua orang itu bisa berubah, tapi itu di luar kendali kita gitu Bu. Jadi kita juga nggak bisa sih menyalahkan orang tua kita juga nggak bisa menyalahkan misalnya dulu pengasuhan orang tua ke kita seperti apa. Yang bisa kita lakukan adalah kita memperbaiki nih nanti ke depannya pengasuhan yang kita lakukan adalah seperti ini nih idealnya gitu kan. Jadi kita nggak bisa nih menyalahkan apa yang sudah kita dapat dari orang tua sebelumnya gitu. Jadi juga jangan pernah berpikir untuk bisa mengubah orang tua. Tetap merespon atau tetap memberi hormat dan menghargai orang tua. Jadi fokuskan pada upaya bagaimana kita bisa mengendalikan diri ketika kita merespon apa yang disampaikan oleh orang tua gitu.
Tetap bersikap baik sebagai anak, Betul, menghormati orang betul, tua, begitu betul, ya. betul, betul. Bukan menyalahkan situasi atau menyalahkan Iya, keadaan ya ya. betul, betul. Jadi fokusnya Mm-mm. lebih ke gimana caranya kita bisa mengendalikan diri ketika misalnya orang tua berkata atau berperilaku toksik nih di depan kita gitu kan. Mm-mm. Jadi fokusnya ke pengendalian diri aja gitu kan supaya hubungan antara anak dan orang tua juga tetap terjalin gitu kan. Gitu ya, bagus lagi kalau misalnya kita bisa pelan-pelan ngasih tahu gitu kan, bagus lagi gitu kan. Tapi ya sebagai anak jangan bersikeras untuk mengubah orang tua, apalagi menyalahkan apa ya namanya orang tua, pengasuhan orang tua kita dulu gitu. Mhm. Oke. Nah, masih ada sisa beberapa menit sebelum jam 6. Teman-teman ada yang mau bertanya kepada psikolog kita? Pembahasannya seru banget sampai nggak berasa waktunya. Nggak kerasa banget, bener nggak kerasa banget. Boleh nanya di sini mumpung ada psikolognya. Apa sudah cukup jelas sekali? Mungkin nanti bisa ditanyakan lewat DM ya Bu ya. Ya, boleh ditanyakan lewat DM. Baik, ini sebentar lagi 3 menit, 4 menit lagi lah ya. Boleh untuk penutup Bu Ritmi memberikan kalimat inspiratif buat kami semua, buat setiap orang yang akan menonton tayangan ini melalui IGTV juga. Oke. Silakan Bu. Oke, baik. Ya, mungkin tadi juga udah disampaikan sih, namanya hubungan itu ada pasang surutnya ya, Bu ya. Saya kayak kita berelasi dengan teman-teman. Sebentar Bu, ada Apa? yang nanya nih Bu. Mau tanya, pelaku toksik biasanya bisa berubah nggak kelakuannya? Oke, pelaku toksik biasanya bisa berubah atau enggak? Ya sebenarnya tergantung sih, tergantung dari apa ya level toksiknya seperti apa gitu ya. Kalau dari beberapa sumber yang saya baca itu tergantung dari seberapa kuat dia apa ya namanya memiliki karakter yang toksik gitu ya. Ketika dia emang udah apa ya namanya udah ya itu yang tadi dikatakan ya udah akut gitu kan, udah apa ya contoh kayak tadi pelaku KDRT gitu kan. Nah, ini yang agak susah nih untuk berubah gitu kan. Nah, tapi mungkin untuk apa ya namanya level toksik yang memang masih levelnya nggak gitu kuat. Nah, ini masih bisa lah kita ingatkan gitu kan, masih bisa kita atau masih bisa kita coba untuk ngobrol gitu kan. Makanya tadi apa ya namanya untuk solusi-solusinya atau cara menghadapinya kan kita ajak ngobrol gitu kan, kita coba membatasi diri juga kan sebenarnya dalam rangka supaya dia juga bisa apa ya namanya bisa lebih aware bahwa perilaku yang dia tampilkan itu juga ternyata membuat orang-orang nggak nyaman gitu kan. Dan bahkan sebenarnya perilaku toksik itu bisa jadi kita juga apa ya ada di dalamnya gitu kan. Jadi kalau misalnya ternyata kita pernah melakukan tanda-tanda yang tadi saya sampaikan, itu bisa jadi kita juga sebenarnya melakukan toksik. Nah, apakah itu nggak bisa berubah? Bisa banget gitu kan. Apalagi ketika kita udah tahu nih, oh ternyata tanda-tanda toksik itu adalah ketika orang lain merasa nggak berdaya nih dengan perilaku kita. Nah, apakah kita mau terus-terusan seperti itu gitu kan? Nah, kalau misalnya kita punya apa ya namanya punya keinginan untuk mengubah kehidupan kita, punya keinginan ada keinginan untuk memperbaiki perilaku kita, itu bisa banget berubah gitu ya. Salah satunya tadi mungkin kalau misalnya nggak bisa berubah sendiri, nggak bisa mengintrospeksi sendiri, salah satunya bisa apa ya namanya meminta bantuan ke profesional gitu. Oke, jadi tidak ada yang mustahil ya kalau untuk Betul, perubahan betul, orang lain betul, gitu ya. betul, Karena betul. kalau orang itu sendiri mau berubah pasti bisa berubah. Dan Ya. kalau mau ditolong mungkin bisa ya gitu Bisa, ya. Yang bisa paling banget. sulit kalau orang itu nggak mau ditolong. Ya, itu yang paling sulit. Gitu ya. Jadi seperti itu. Terima kasih untuk pertanyaannya dan penutup dari Bu Ritmi apa nih Bu untuk kita menginspirasi? Oke, jadi betul ya. Jadi kayak dalam hubungan itu memang ada pasang surutnya ya. Memang nggak semuanya
hubungan yang kita jalani ini baik dengan pasangan, baik dalam keluarga, baik di lingkungan kerja, baik dengan atasan, hubungan dimanapun itu nggak selamanya sempurna, nggak selamanya saling mendukung gitu kan, ada dinamikanya. Tapi apa ya namanya, ketika kita dalam hubungan itu bisa saling menghargai, bisa saling apa namanya mendukung, itu bisa jadi hubungan yang kita lalui itu merupakan hubungan yang sehat. Nah, penting yang apa ya namanya yang penting kita perhatikan adalah kita bisa bersikap fleksibel nih, menjaga mindset kita untuk bisa menyelesaikan masalah apa ya untuk bisa menyelesaikan masalah gitu. Jadi walaupun misalnya ada perilaku-perilaku yang toksik yang kita hadapi di lingkungan ya, terdekat kita, fokuslah pada penyelesaian masalah gitu kan, bukan membiarkan, bukan menyetujui, tapi fokus ke penyelesaian masalah. Nah, semoga apa ya namanya hubungan yang kita jalin meskipun misalnya ada banyak dinamika yang kita alami, ini bisa saling bertumbuh gitu kan, bisa saling support satu sama lain sehingga terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan kita, terhindar dari perilaku-perilaku yang toksik gitu. Oke, super sekali. Oke, terima kasih Bu Ritmi untuk kesediaannya menjadi narasumber kami. Terima kasih untuk informasi penjelasan yang begitu baik sehingga kami semua bisa mengerti mengenai bagaimana kita menghadapi toxic relationship ya begitu. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah join selama 1 jam, tadi jam 5 sampai jam 6 sore. Nah, karena sudah ada satu orang yang bertanya akan ada sesuatu yang diberikan, boleh nanti menghubungi DM-nya Ibu Ritmi, apa Bu? @Ritmi apa Bu? Ritmi Ihsan. @Ritmi Ihsan. Ya, nanti boleh lihat kalau misalnya nggak tahu nih, boleh lihat dicek di IG saya, di situ ada @Ritmi Ihsan ya. Nah, terima kasih buat teman-teman yang boleh join sepanjang sekarang dari jam 5 sampai jam 6. Semoga apa yang kita obrolin hari ini bisa bermanfaat ya buat kita semua. Dan jangan kemana-mana, jangan pindah-pindah. Nanti setiap hari Sabtu tetap ada ngobrol bareng psikolog dengan topik psikologi yang lebih menarik. Terima kasih banyak. Selamat sore semuanya. Dah. Terima kasih semuanya. Makasih Bu. Ya, makasih ya.